Tersangka kasus ijazah Jokowi Rosuryo membantah tudingan dirinya mengedit ijazah milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menurutnya, salinan ijazah Jokowi yang ia teliti sama dengan yang dimiliki oleh KPU RI. Hal ini dikatakan Roy dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa 11 November 2025. Ia menambahkan jika persoalan pencemaran nama baik dirinya siap membuktikan di pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Merdeka! Belum. Kalau kata dia, merdeka tapi belum. Saya ingin mengulangi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Kusimudin selaku koordinator non-litigasi kita. Ketika awal tadi sebelum saya datang, ada beberapa foto yang ada di sini. Tapi sebenarnya kalau menurut saya, Mas Kosin, ada dua foto yang nggak layak dipampang di sini. Betul nggak? Satu mana? Tuh. Satunya lagi mana? Nah, tadi cerdas ini. Ini nggak layak. Masa disejajarkan dengan proklamator kita dua-duanya? Dan ayahnya dia sekalipun beda jauh. Ada pertanyaan di antara kita, ke saya, ke Bang Resmon, ke Dr. Tifa, dan ke 5 yang lain, plus 4 yang lainnya, karena kami sebenarnya ber-12. Kenapa ijazahnya Bung Karno dan Bung Hatta nggak diteliti? Salah besar. Bung Karno jelas, ijazah beliau adalah di Technische Hogeschool te Bandung. Itu ITB, clear. Ijazahnya Bung Hatta jelas di Rotterdam, University of Erasmus. Bahkan ada satu contoh yang sangat bagus. Ini bagus untuk semua pejabat publik. Ijazahnya Bung Hatta sampai dengan hari ini, kalau kita pengen lihat, ada di Rotterdam replikanya. Jadi itu contoh. Kalau orang waras, sekaligus saya bilang, kalau orang waras pasti ijazahnya mau ditunjukkan. Tapi kalau ada sesuatu, pasti ijazahnya tidak ditunjukkan. Nah, jadi hari ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kami berterima kasih. Bukan hanya kami bertiga, berdelapan, berdua-belas, dan kita semua. Berterima kasih kepada rakyat Indonesia yang terus membersamai dan memberikan atensi dan supportnya. Kalau Anda nggak bisa datang, silakan cukup dengan doa, dan itu kami terima dengan lapang dada, dan alhamdulillah kalau itu dilakukan. Terima kasih ya. Karena apa? Perjuangan ini adalah perjuangan kita. Perjuangan kita bersama. Dari tempat ini dulu kita mulai. Dari tempat ini pula lah kita juga bergerak. Dari tempat ini tanggal 30 April dulu, di tengah-tengah acara kita mendengar kabar Joko Widodo melaporkan kita ke bagian kehilangan di Polda Metro Jaya. Saya nggak bohong, loketnya loket kehilangan itu. Jadi memang dia mungkin kehilangan ijazahnya atau kehilangan kewarasannya. Iya, kalau orang yakin benar, ijazahnya pasti ditunjukkan. Enggak, tidak ditunjukkan. Satu. Yang kedua, yang dilapori, saya juga mohon tolong kembalikan kewarasan. Saya, Dr. Resmon, Dr. Tifa, dan 5 yang lain, bahkan tambah 4 yang lain, tidak pernah, demi Tuhan, demi Allah SWT, tidak pernah yang namanya mengedit ijazah. Catat itu. Kalau ada orang yang mengatakan kami mengedit ijazah dan mengedarkan ijazah palsu, orang itu yang berbohong. Kami memang meneliti ijazah yang pernah diposting oleh seorang kader partai Gajah Kuntet. Gajah Kuntet itu gajah kecil, gajah kerdil. Namanya Dian Sandi Utama pada tanggal 1 April. Kalau mau dikejar dengan pasal 32 dan 35, dialah harusnya. Karena ijazah yang dipoto oleh Dian Sandi miring kayak otaknya. Ini kan miring. Jadi dia sudah membuat ijazah yang tadinya tampak benar menjadi tidak benar.
Dialah Dian Sandi. Kami tidak pernah mengubah apapun bentuk ijazah ini. Kalau kami lakukan penelitian dengan ELA, dengan luminant gradients, yang nanti juga akan sampai oleh Dr. Rismon, itu adalah ilmiah, bukan kami mengedit. Jadi kalau ada orang yang nggak mengerti bahwa kami melakukan penelitian untuk mengedit, itulah yang kita tentang. Kenapa? Karena pasal yang digunakan untuk mengedit itu adalah pasal 32 dan 35. Itulah yang mau dibebankan kepada kita-kita untuk ditahan. Karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Jadi itu yang akan kita dobrak pertama kali. Tidak pernah ada edit-mengedit. Kalau urusan pencemaran nama baik, silakan saja kita bertarung pengadilan. Tapi demi Tuhan, demi Allah sekali lagi, tidak ada yang namanya edit. Dan bahkan ijazah yang kami teliti sudah dikonfirmasi oleh KPU, ada 5 tempat, sama dengan ini. Jadi mana yang diedit? Tidak ada. Dan sekali lagi 99,9% ijazah ini palsu. Sudah clear banget ya. Dan kenapa kami ditersangkakan? Terus terang mendengar kabar ditersangkakan itu sebenarnya semenjak minggu yang lalu. Sebelum saya, sebenarnya waktu itu saya berniat juga mengajak Dr. Rismon dan juga Dr. Tifa dan juga semuanya untuk ke Sydney, Australia. Sudah terdengar kabarnya, bahkan akan ada dicekal, di sana dikejar Interpol dan lain sebagainya. Alhamdulillah, jalan semuanya lancar dan bukti utama yang kami peroleh, Gibran tidak punya ini. Sekali lagi, Gibran tidak punya yang katanya dia lulus dari UTS Insert. Nanti biar dilanjutkan Dr. Rismon. Kita mengejar ke Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Karena apa? Itu yang tidak sah persyaratannya. Persyaratan ijazah tidak ada, persyaratan rapor juga tidak ada selama 3 tahun. Jadi jelas banget. Dan kalau tadi dikatakan oleh Pak Ustadz Kosidudin, tidak hanya Profesor Denny Indrayana. Semalam Pak Ustadz, saya juga ketemu dengan yang sudah memberikan dukungan ke kita, yaitu Pak Dr. Amir Samsudin, ya, mantan Menkumham, yang dulu ketika Prof. Denny, Pak Pamen, beliau adalah menterinya. Tetap Pak Amir Samsudin juga memberikan support kepada kita. Nah, at last but not least, teman-teman sekalian, kepada 7 yang lain yang ditersangkakan dan kepada 4 yang standby untuk dikembangkan. Tapi semoga tidak. Ya. Kita harus semangat. Kita percaya perjuangan kita adalah benar, di jalan yang benar, dan insya Allah kita akan diridhoi dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kaget. Dengarkan kata-kata saya. Jangan kaget. Kalau nanti di tengah jalan ada emergency brake. Apa itu? Itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kami harus mengalami dulu sesuatu yang sangat tidak enak. Tapi insya Allah akan ada. Dan last but not least, pesan saya untuk Pak Prabowo. Pak Prabowo, presiden kita. Anda jangan mau dikotori atau sejarah rezim Prabowo dikotori seperti rezim Jokowi. Di tengah rezim Jokowi waktu itu ada 2 anak bangsa yang dipidanakan, Bambang Trimulyono dan Gus Nur. Meskipun para termulnya mengatakan itu kan yang lapor bukan Jokowi, itu dalam bahasa Jawa ini namanya nabok nyilih tangan. Dia menggunakan tangan orang lain untuk melaporkan karena dia waktu itu masih presiden. Tapi sekarang sama saja. Jangan sampai Pak Prabowo, ini penting banget, yang suka dengan angka berapa? 8. Di tengah Pak Prabowo, di rezim Pak Prabowo, ada 8 anak bangsa dipidana. Itu akan diingat oleh seluruh rakyat Indonesia, bahkan dunia. Di tengah-tengah Presiden Prabowo Subianto, ada 8 anak bangsa dipidana. Jadi teman-teman semua, ayo kita bersama-sama, ini kaos yang memulai kita dulu. Ya, ada Bang Rizal Fadila waktu itu, mohon maaf untuk yang fotonya waktu itu memang baru berempat kami ya. Trio RT plus Pak Rizal Fadila. Kita bersama dengan kaos ini merupakan ucapan terima kasih kepada
teman-teman semuanya, yang bisa membalas adalah Allah Subhanahu wa taala kepada teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Merdeka. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf Pak Roy, saya udzur karena foto yang itu tetap ada di gedung. Jangan lupa subscribe ya.